fi fadilatil wudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawaddo'a lis-salati fa ahsanal wudu. Ada enggak? Ada. Yang paling atas tuh. Nih, 14. Halaman 14. Al-babus sadisu fi fadilatil wudu. Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu fi fadilatil wudu. Bab yang ke-6 di dalam menerangkan keutamaan wudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a lis-salati, barang siapa yang berwudu untuk salat, fa ahsanal wudu, kemudian ia membaguskan akan wudunya. Yang dimaksud membaguskan itu, saudara, bi an ra'a syurutahu wa furudahu wa adabahu, yaitu dengan memperhatikan syaratnya, fardu-farduhnya dan adabnya. Summa qama ila shalah, kemudian ia berdiri untuk mendirikan salat. Fa innahu yakhruju min khati'atihi, maka bahwasanya akan keluar min khati'atihi, dari dosa-dosanya, kayauma waladathu ummuh, seperti hari ia baru dilahirkan oleh ibunya. Tuh, jadi orang yang berwudu dia baguskan akan wudunya, maka keluar tuh ya dosa-dosanya seperti ia baru dilahirkan oleh ibunya. Di sini diterangkan ai fa innahu lam yabqa minhu syai'un, bahwasanya tidak tersisa daripadanya oleh sesuatu, min dunubihi, dari dosanya as-saghirah, yang kecil, ka'annahu fi yaumi khurujihi min batni ummihi, ya seakan-akan ia baru dilahirkan dari perut ibunya. Kayauma mabniun alal fathi, jangan dibaca kayaumi tapi bacanya kayauma, ya, mabniun alal fathi, dimabnikan di atas fathah, li idafatihi ila fi'lin mabni, ya, karena idofah kepada fi'il yang mabni. Nah, ini ke urusan nahwu tadi ya, kita nggak bahas nahwunya karena orang nggak lapangan sama ilmu nahwu udah di luar kepala. Iya. Ada juga nih hadirin satu keterangan, ruya anid dhahaka an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari dhahaka Syekh dari dhahaka an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Nama aslinya siapa ya? Abdurrahman bin Sakhar, ya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin wala imra'atin tawaddo'a, tidaklah dari seorang hamba baik laki maupun perempuan, tawaddo'a, ia berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian ia baguskan akan wudunya, summa qara'a ba'dahu, kemudian ia membaca setelah wudu itu, inna anzalnahu fi lailatil. Oh, jadi habis wudu tuh, Bu, ya, habis ibu wudu, ibu baca doa wudu, terus baca inna anzalnahu fi lailatil ila akhiriha, sampai akhir. Illa a'tahu Allah Ta'ala, kecuali memberikan oleh Allah Ta'ala, bi kulli harfin minha, ya, bagi setiap hurufnya, mi'ata darajatin, 100 derajat, wa khalaqallahu Ta'ala min kulli qatratin, dan menciptakan oleh Allah Ta'ala dari setiap tetesan, qatarat min wudu'ihi malakan, dari setiap tetesan yang jatuh seorang malaikat, yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, memintakan ampun lahu baginya ila yaumil qiyamah, sampai hari. Nah, ini bagus nih diamalin nih. Jadi kalau habis wudu, ya, ibu baca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul, Allahumma ja'alni minat tawwabina, dan lain sebagainya, terus baca inna anzalna. Itu katanya setiap tetesan yang jatuh dijadiin malaikat yang memintakan ampun buat orang yang wudu sampai hari. Apalagi kalau pakai doa-doanya tuh. Kemarin udah difotokopiin kan tuh ya? Udah belum? Yang doa kalau kita buka keran, kita ngucap-ngucap tangan. Oh, belum ya? Oh, di sini berarti di Al-Mu'awana kali. Allah, iya, belum ya? Oh, belum. Saya kata udah. Belum ya, insya Allah dah 2 minggu besok kita fotokopiin.
Jadi baca tuh dari mulai ngucek-ngucek tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal baraka wa a'udzubika minasyukmi wal halaka. Jangan wal khaba'is. Wal khaba'is sih masuk kamar mandi. kamar mandi. Ya. Nyambung aja dia. Ya nggak apa-apa. Yang penting di sini dikatakan ila akhiriha, sampai akhir, ya. Jadi itu setiap tetes dijadiin malaikat. Nah ibu-ibu, itu saya baca satu hadis saja, ya. Saya ingin membahas besok ini tanggal 10 Muharram. Sekarang tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal berapa? 2 Muharram. Masa tanggal 2? Tanggal 1 aja kemarin. Sekarang tanggal 5 apa tanggal 6? Kan sekarang udah malam ini. Muharram 10 minggu ya? Tadi sekarang 6. Sekarang 6. Ya, taruh dah. Minggu 10. Kan mulainya Jumat ya? Iya, ini kan udah malam. Iya. Iya, 6 ya. Nah, saudara, di dalam kitab Nihayatul Zain dikatakan wa nukila an ba'dil afadil. Dinukil dari sebagian keutamaan-keutamaan. Inna a'mala fi yaumi Asyura isna asyara amalan. Dikatakan bahwa sesungguhnya amalan pada bulan atau 10 Asyura itu ada 12 amalan yang dianjurkan pada tanggal 10 atau 10 Asyura. Yang pertama antakuna salat tasbih, bahwa ia melaksanakan salat sunnah tasbih, ya. Dia bikin tuh salat tasbih. Kalau malam 4 rakaat 2 kali salam, ya. Usolli sunnat tasbih rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Habis dia baca Fatihah, dia baca surah, selesai surah dia jangan rukuk dulu. Dia baca tasbih 15 kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diakhiri la haula wala quwata illa billah. Habis itu baru dia rukuk. Baca dulu zikir rukuk subhana rabbiyal azimi. Habis itu dia baca tasbihnya 10. Diri 15, ruku 10. Berapa dah? 25. Habis itu intidal sami Allahu liman hamidah. Baca dulu zikir intidalnya Rabbana walakal hamd sampai akhir. Baca lagi tasbih 10. Berapa tuh? 35. Habis itu sujud. Baca dulu zikir sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Habis itu baca tas 10. Berapa dah tuh? 45. Bangun lagi, duduk di antara 2 sujud, baca rabbighfirli warhamni wajburni sampai akhir. Selesai baca tasbih lagi 10. Berapa tuh? 55. Sujud lagi yang kedua, baca dulu zikir sujud, baca tasbih 10. Berapa tuh? 65. Mau diri rakaat kedua, istirahat dulu, duduk, baca tasbih 10. Jadi 75. Jadi dalam satu rakaat tasbihnya ada 75. Rakaat kedua sama. Jadi nanti jumlah tasbihnya karena 4 rakaat, 1 rakaat 75 tasbih, jadi tasbihnya ada 300. Ini kalau nggak bisa dikerjain setiap hari, seminggu sekali. Kalau nggak bisa sebulan, kalau nggak bisa setahun, kalau nggak bisa seumur hidup sekali. Ya, kalau kemarin saya udah bikin tuh di majelis taklim saya. Ya, biasa kalau menyambut Ramadan Muharram, saya ajak ziarah keliling. Ya, laki perempuan konvoy pakai motor. Jadi orang laki boleh ngajak bininya, asal jangan bini orang. Ya. Konvoy dah tuh, jalan keliling ziarah juga, ya. Yang pertama salat tas, yang kedua wasodaqoh, sunnah nanti pada tanggal 10 Muharram memberikan sedekah. Bahkan dalam satu hadisnya Nabi mengatakan ma min yaumin yusbihul ibadu bihi. Tidak ada satu hari yang hamba itu berada di dalamnya illal malakani yanzilani, kecuali ada 2 malaikat yang Allah turunkan ke permukaan bumi di setiap paginya mendoakan buat orang yang sedekah.
Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Ya Allah, berikan ganti harta orang yang memberikan sedekah di pagi hari. Tuh didoain sama malaikat, biar orang yang ngeluarin sedekah di pagi hari Allah ganti hartanya. Biar kata cuma 2.000, biar kata cuma 5.000, ya. Apalagi kalau di rumahnya tuh ada daun mengkudu. Pagi-pagi emang daun mengkudunya suka dipetikin. Biasanya kalau daun mengkudu suka dipetikin, dimasak pakai nasi goreng, nggak pahit, saudara. Ya, begitu ya. Itu daun mengkudu memberikan filosofi, dia aja sering dipetik, dimakan kagak pahit. Tuh pohon apa lagi? Pohon kelor. Kalau sering dipetik, terobosnya bagus. Gitu kan? Tapi kalau nggak pernah dipetik tuh pohon kelor, kita sayur pahit, saudara. Ya, pohon aja memberikan filosofi dengan berbagi manfaat. Malaikat yang kedua doainnya begini, Allahumma a'ti munfikan talafah. Ya Allah, bangkrutin, binasain orang yang pelit, medit, buntut gasiran, koret, pantat kuning, merah, hegese. Ya, yang nggak mau ngeluarin sedekah di pagi hari. Tuh, sunnah bersedekah besok tanggal 10. Yang ketiga, wasaum, sunnah puasa pada tanggal 10 Muharram atau 10 Asyura. Sunnah puasa. Tapi kata Nabi, khaliful Yahud, bedain puasanya dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi juga puasa pada tanggal 10 Muharram. Ketika Nabi tanya, kenapa engkau puasa? Karena kami bersyukur selamatnya Nabi Allah Musa atas kejaran Fir'aun. Maka kalau umurku, kata Nabi, sampai tahun depan, aku ingin berpuasa dari tanggal 9. Namanya puasa Tasu'ah. Walaupun Nabi nggak ngalamin karena umurnya nggak sampai, ya. Makanya tingkatan puasa, saudara, ada 3 tuh, ya. Ada yang puasa 9, 10, 11. Ada yang puasa 9, 10. Ada yang puasanya 10 sebab asal bedain dengan orang Yahudi. Ya, bab ada satu keterangan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian kaum tersebut. Jadi kalau bisa ya 9-10 atau 10-11 atau 9-10, apalagi digabung sampai Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan. Wah, itu lebih bagus lagi. Terus apalagi wal ghuslu, mandi. Sunnah mandi, tiap hari juga kita mandi ya. Cuman mandi adat, mandi kebiasaan, pagi sore, besok mandinya pakai niat. Kalau kita disuruhnya mandi sama agama kita, kalau di daerah ada orang yang bukan orang yang mandi, pusakanya, kerisnya, tuh dikeluarin, tuh dimandiin kembang 7. Cuman yang mandi itu keris, yang mandiin itu pusaka belum mandi. Ya. Jadi yang bagus orangnya yang mandi. Ya, sunnah mandi pada tanggal 10 Asyura. Terus apa lagi? Wataklimul asfar, sunnah gunting kuku. Ya. Terus apa lagi? Wal iktihal, sunnah pakai sifat mata. Kalau nggak ada spidol, kalau nggak ada pantat panci, ya. Sunnah ya pakai sifat mata. Itu kalau kita nonton film Jaka Sembung, saudara, pernah nonton film Jaka Sembung nggak tuh? Ya, kalau dulu kan ada zaman layar tancap ya. Itu Jaka Sembung pakai sifat mata dia. Ya. Jadi sunnah tuh pakai sifat mata. Terus apa lagi? Wa ziyaratul alim saleh, ziarah ke orang alim yang soleh, ya. Ziarah, ya. Baik yang mati maupun yang bagus, yang hidup. Yang hidup dulu kan al-ahya'i minhum wal amwat. Tapi saya pengajian ibu-ibu 9 majlis taklim, pengajian bapak-bapak 7 majlis taklim. Dari tahun ke tahun kagak ada yang datang. Ya. Takut kali datang ke rumah guru. Ya, datangnya lebaran mulu. Belum pernah ada yang ngamalin nih, ya. Bukannya kode, emang gak sengaja ya. Terus apa lagi? Ya, wa masurak suyatim, sunnah yang ngusap palanya anak yatim. Hakaza kata Nabi. Nabi memberikan contoh kalau ngusap anak yatim, kalau dia yatim,
itu ngusapnya dari belakang ke depan. Kalau dia ya dari belakang ke depan. Mallahu abun, kalau dia punya bapak artinya piatu ya, ngusapnya dari depan ke belakang. Tuh. Jadi kalau dia yatim dari belakang ke depan. Kalau dia piatu dari depan. Kalau yatim piatu usak-usak. Yang penting saudara itu simbol ngusap ya, berbentuk kasih sayang. Habis itu kasih duit. Dan kalau ngasih anak yatim jangan menyakitkan. Saya sering kadang-kadang saudara suka kecewa gitu sama orang yang undang. Ustadz minta anak yatim 100. Nyari di lingkungan kita susah. Sampai gang eretan, gang olahraga kita cari. Begitu sampai, mohon maaf saudara, duitnya cuma 25.000. Padahal dari gang eretan ke Batu Alam Jaya itu naik ojeknya aja udah 20.000. Pulangnya 20.000, 40. Belum bocahnya jajan dikasih 25, tekor nggak? Tapi ada satu masjid yang ngundang, begitu ngundang anak yatim nggak banyak, cuma 25 orang yang benar-benar lingkungan masjid itu orang yang benar-benar kagak mampu. Satu yatimnya 500.000 plus dapat sepeda saudara. Oh itu bagus tuh ya. Ada yang dari jauh juga, udah mah naik ojek aja, saya pulangnya naik sepeda. Girang tuh bocah ya, sebab kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah, saya bersama orang yang nyantunin anak yatim besok di dalam surga. Wa asyarah bisababati wal usta. Nih seperti jari telunjuk sama jari tengah. Dibedain nih, dipisahin sedikit doang. Nabi nggak sebut telunjuk sama jari manis, kejauhan. Telunjuk sama jari tengah tuh deket. Besok sama Nabi orang yang nyantunin anak yatim. Terus apa lagi yang disunahkan pada tanggal 10 Muharram ya? Wa tawassa'atu 'alal iyal, ngeluasin uang belanja. Nah, ini buat orang laki nih, ya. Dengerin nih, lu gue belain diem-diem lu. Ya. Belain nih nih perempuan yang ngeluasin uang belanja. Ya, kalau biasanya ngasih bini sehari cepet, besok ngasih 1 juta. Bisa. Oh, pokoknya servis memuaskan dah. Ya. Masak udah beli aja. Iya, terserah, yang penting girangin keluar. Bab ada satu keterangan, man wasa ala iyalihi, siapa orang yang meluaskan uang belanja untuk keluarganya, wasa Allah, ya, maka Allah meluaskan rizkinya setahun yang akan datang. Tuh, ya. Bahkan dikatakan wa yustahabbu fihi at-tawsi'atu 'alal iyal, dan disunahkan pada tanggal 10 Muharram meluaskan uang belanja untuk keluarga, wal aqarib, kerabat, wa tasadduqu, bersedekah, alal fuqara, atas orang fakir, wal masakin, orang miskin, min ghairi takallufin, dengan tidak memaksakan diri. Kalau ada fa illam yajid syai'an, maka jika dia tidak mempunyai sesuatu, fal yuwasi' khuluquhu, ya, maka hendaknya ia meluaskan apanya tuh? Meluaskan akhlaknya, wa yakuffa an zulmihi, dan menahan diri dari berbuat zalim. Ya, kalau nggak punya duit buat ngeluasin keluarga, minimal nih hatinya nih akhlaknya luas. Ya, jadi kalau bisa saudara ya kasih beda dah. Ya, kalau biasanya Dila ngasih berapa? Besok 10 Muharram kirangin anak sama istri. Ya, pokoknya beda dah. Ya, biasanya makan oncom sama lonca, besok makannya enakan dikit. Ya, tanggal 10 Muharram. Kalau uang belanjanya dikasih, nggak dibelanjain. Suaminya redo nggak? Kan suaminya ngasih tuh, terus nggak dibelanjain. Iya, suaminya redo nggak kalau suaminya kata nih kasih dia duit, ya dikasih uang belanja, terserah dah lu mau belanja kayak mau kagak kayak. Nah, kalau begitu namanya redo. Ya, tapi kalau misalnya dikasih, suaminya juga pengen menikmati nih karena pengen makan bareng, ya kita juga biar punya apa? Punya perasaan, ya. Jangan mengecewakan suami. Bisa jadi suami mungkin kemarin-kemarin sibuk, nggak bisa makan bareng keluarga, pengen pada tanggal 10 Muharram buka puasanya bareng. Sebab saudara, makan bersama keluarga juga mempunyai keutamaan. Girangin anak itu, di dalam surga ada satu surga yang namanya Darul Farah, rumah kegembiraan. Kagak bakal masuk surga
ke dalam rumah kegembiraan itu illa man farahasibian, kecuali orang yang menggembirakan anak-anak. Ada ulama yang nyebut anak sendiri, ada juga ulama yang menyebutkan anak yatim. Ya, jadi kalau bisa udah dikasih duit lebih, kayak kagak dibelanjain, ya. Kasih dah, belanjain, ya. Insya Allah jadi berkah barang berkah bareng-bareng. Terus apalagi yang disunahkan pada tanggal 10 Muharram? Ya, wa qiraatu surat al-Ikhlas, ya. Membaca wa qiraatu surat al-Ikhlas, membaca surah al-Ikhlas alfa marrah, 1000 kali, ya. Baca 1000 kali, kata Nabi, man qara'ah surat al-Ikhlas, siapa orang yang baca surah al-Ikhlas 11 kali saja, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan satu istana di dalam surga. Itu kalau baca kalau baca 1000 gimana saudara? Iya, ya, baca 11 saja dapat satu istana, apalagi baca 1000. Dan kalau bisa bacanya punya wudu, pakai bismillah, ya. Terus apalagi yang disunahkan pada tanggal 10 Muharram? Wasilaturrahim, sambung tali silaturahmi, silaturahim, sambung, ya. Jangan saudara sesuatu yang udah terikat. Yang bagus silaturahmi itu yang terputus. Kemarin puasa Encek yang di Citayam nih kagak dateng nih Encek, ya. Tahu Encek? Enci, ya, bibi, paman, uncle, ya. Kagak dateng nih, ya. Ke rumah kita lagi puasa, lebaran kagak datang juga. Nah, kita yang datang daparanin, ya. Itu namanya nyambung, bukan yang sudah tersambung. Yang bagus yang terputus, ya. Kalau yang udah tersambung kita rawatin, yang terputus kita sambung. Sebab kalau Betawi saudara, kalau udah marah Pak RT itu bisa perpanjangan waktu. Bener, kayak orang main bola, kayak perpanjangan waktu, ya. Kalau udah marah, dia kalau udah marah Betawi nih, gue sih jangan lagi rumahnya, cericipannya kagak bakal gue injek. Tahu nggak cericipan? Hah? Iya, jangan lagi rumahnya, cericipannya kagak bakal gue injek. Saudara, yaitu bau surga dapat kecium sejauh perjalanan 500 tahun. Bau surga udah kecium sejauh perjalanan 500 tahun. Jauh nggak tuh perjalanan 500 tahun? Tapi orang yang bawa kebencian, dia mati bawa kebencian dengan saudaranya sesama muslim, jangankan surga, bau surga dia nggak cium saudara. Biarpun amalnya banyak. Iya, dia mati bawa kebencian kepada saudaranya yang muslim. Jangankan surga, bau surga dia nggak bakal cium. Jadi saudara harus akur aja saja. Ya, kadang-kadang kan model kita nih, nggak ibu nggak saya, gue sih gimana dia baik gua, gitu kan ya model kita nggak bisa kita waktu timan haramaka, kita memberi kepada seseorang yang nggak pernah beri sama kita, asal datang juga assalamualaikum, minjem duit dah, gitu. Apa iya begitu? Iya nih Betawi nih lagunya emang udah kebangetan sering kan begitu kan, kita bisa nandain ya. Asal assalamualaikum nggak minjem duit dah nih, ngomongnya doang minjem duit, gantinya kan kagak tuh. Ada saudara begitu. Ya kita juga maklumin, memang dia mau minjem sama siapa lagi, emang saudaranya elo, gitu kan. Ini kadang-kadang kita karena punya rezeki lebih, kita ngerasa kita yang segalanya. Jangan. Bisa jadi Allah kasih kita rezeki lebih melalui tangan kita lah untuk bantu saudara. Ingat saudara, madamal abdu, ya, wallahu fi auni abdi, Allah akan tolong seseorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Jadi selagi kita tolong saudara kita, insya Allah bakal tolong kita. Ya, jadi kita mestinya banyak husnuzon saja. Cuman lagi-lagi tuh Betawi modelnya tuh, ya. Kalau udah nggak seneng sama orang apa juga dikata, ya. Terus apa lagi? Yang ke 12. Yang ke berapa? 12. Yang ke-12, nengokin orang yang sakit. Wa iyadatul marid, nengokin orang yang sakit. Kalau ada tetangga kita, saudara kita yang sakit, besok tengokin. Dan kalau nengokin orang saudara, apalagi di rumah sakit atau di ruangan tertentu, jangan lama-lama. Ini nengokin barang-barang, ada 10 orang, ada 7 orang, lama banget di situ. Ada saudara orang yang sakit itu pengen buang angin, ada lu dia kagak enak, mukanya sampai merah dia nahan, ya. Dia mau buang angin kagak enak, banyak orang.
bisa juga dia pengen kencing, agak enak tinggalnya karena kencingnya mungkin di kateter, ya. Jadi kalau nengok orang sakit jangan lama, kecuali kita mau keluar dipegang tangan kita. Dulu Anda masih kangen sama ente, ya, jarang-jarang ketemu dulu ujian sini. Nah, itu lain cerita, saudara. Dan kalau kita nengokin orang sakit, ini terkadang nih di kalangan kita hanya yang sehat doain dia, ya. Yang bagus kita minta doa orang yang sakit, karena kata Nabi dakwatul marid hatta yabrah, doa orang yang sakit sampai dia sehat itu makbul. Yang makbul bukan doa kita, tapi doa orang yang sakit. Habis kita doain dia nih, Allahumma rabban nasi atibil ba'sa dan lain sebagainya, kita minta lagi doa sama dia. Ya Ustadz, saya nggak bisa doa panjang, doa kuntet. Nggak bisa juga baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi udah kita aminin. Hah? Doanya ya minta doa orang sakit enggak apa-apa. Lah iya. Maksudnya kita kan dia sakit kok kita mintain. Iya, karena kata Nabi dakwatul marid hatta yabrah, doa orang yang sakit sampai dia sembuh itu makbul. Ada 4 doa yang enggak ditolak sama Allah. Pertama dakwatul haji hatta yarji, doa orang yang pergi haji sampai dia pulang. Nih kalau ada di gang lapangan yang berangkat haji, kita tengokin, kita mintain doa tuh, karena malaikat masih ngikutin dia. Yang kedua, wada'watul ghazi, doa orang yang berperang sampai selesai perang. Yang ketiga, da'watul marid hatta yabrah, doa orang yang sakit sampai dia sembuh. Dan yang keempat, da'watul akhi li bizahril ghaib, doa saudara kepada saudara yang saudara itu kita doain dia nggak tahu. Nah kita nih saudara nih, jadi saudara kadang-kadang malas doain saudara kita. Ya kita nggak mau ngangkat tangan buat saudara kita nangis di keheningan malam, doain dia. Kita nggak mau kita doain buat kita, buat bini kita, buat anak kita. Apalagi tuh saudara yang mau nyusahin mulu. Agak kita sebut doanya doa kita, saudara. Padahal nih, ya ada satu hadis yang mengatakan kalau kita berdoa buat diri kita kurang tapi makbul, maka pentokin tuh doa kita kepada orang lain. Ntar orang lain dapat, kita juga dah TikTok saudara. Kadang-kadang kita berdoa buat diri kita kurang tapi makbul, pentokin sama orang, apalagi kepada saudara. Tapi itu saudara yang kita doain dia kagak tahu. Ini saudara kita susah banget. Kita kadang-kadang nggak pernah mau angkat tangan doain dia, ya. Kita anggap dia nggak bakal jadi orang kaya. Buat Allah maka kecil. Kita doain tuh dalam sujud kita, dalam doa-doa malam kita. Saya ngelihat saya punya guru saudara, waktu itu ada 40 santri. Ya, saya dengar sendiri begitu beliau lagi selesai sholat sunnah di keheningan malam, saya juga sholat sunnah di samping beliau, dia sebut nama santrinya atu-atu saudara dalam doa-doa dia. Setelah anak, cucu, mantu didoain, santrinya disebutin atu-atu. Kita pernah nggak begitu? Nah, kita doain orang yang baik aja sama kita ya. Kalau yang agak baik gue nggak mau doain. Nah itu model-model kita. Bagaimana orang, gue sih gimana dia. Padahal kalau orang mau jadi seorang wali, diantaranya watukti man haramaka, dia bisa memberi kepada orang yang nggak pernah memberi kepada dia, bahkan selalu nyakitin. Kata Mandra kan begitu ya. Selalu nyakitin, tapi kita masih doain dia. Itu yang luar biasa. Ya, kalau orang nakal pakai roti kita, orang nakal pakai batu kita balas pakai roti. Di rotinya ada batu. Iya, itu model kita. Ya, kalau yang bagus sih orang jahat sama kita baik sama dia. Itu yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan 10 ini bisa kita amalkan. Kalau orang sakitnya yang di Paiman misalkan doanya makbul juga. Gimana? Yang sakit Masa ngasih? Paiman atau orang yang orang awam gitu, itu doanya makbul. Iya, jadi Nabi nggak pernah nyebut tuh dia orang alim kayak pokoknya dakwatul marid, doa orang yang sakit sampai dia sebab orang yang sakit Bu Haji, kata Nabi, ya humma yaumin wa lailatin kafaratus sanah. Sakitnya seorang mukmin, meriangnya seorang mukmin sehari semalam aja gugurin dosa setahun lamanya. Tuh, orang sakit nih, meriang sehari semalam gugurin dosa setahun lamanya. Makanya kalau lagi meriang jangan buru-buru berobat, rasain aja dulu. Biar apa? Biar nanti itu dosa habis, ya. Maksudnya begini, saudara. Kalau lagi sakit jangan ngeluh, sehat kita lebih
lebih banyak ketimbang sakit. Bahwa sakit pun ada hikmah. Nah, sehingga orang yang sakit itu bisa habis dia punya dosa. Karena dosanya kagak, maka doanya makbul. Apalagi orang yang sakit sampai tahunan ya. Ada nggak? Ada. Kadang-kadang tuh sakit sampai dibawa mati. Ya. Sampai tuh sakit dibawa mati. Nah, orang yang begini nggak ada dosa. Ya. Makanya ada juga orang yang perkataannya sih agaknya sedikit nyelekit. Padahal bisa jadi ada hikmahnya. Itu si fulan sakitnya udah lama ya. Iya. Ya, kalau dosa belum habis belum mati dia. Begitu. Artinya dipahami bahwa sakit itu untuk menggugurkan dosa. Ada dosa yang nggak bisa diampunin kecuali dikasih sakit. Kita nggak pernah tahu dosa-dosa kita. Ya kan ada dosa yang bisa diampuni melalui istighfar, gitu ya. Atau yang berhubungan dengan manusia kita minta maaf. Ada mungkin dosa kita yang bisa Allah hapus dengan dikasih sakit. Justru karena sakit itulah jadi gugurin dosa. Makanya kalau lagi sakit ya nikmatin aja dah. Ya bisa jadi nih ada perbuatan dosa yang ingin Allah ampuni. Karena ada hadis begitu, humma yaumin wa lailatin kafaratus sana. Sakitnya seorang mukmin sehari semalam gugurin dosa setahun lama. Nah, mudah-mudahan ya sedikit yang saya sampaikan ada berkah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan 12 amalan ini dapat kita amalkan nanti pada tanggal 10 Muharram. Banyak lagi nanti amalan-amalan yang lain, termasuk saudara ya, amalan itu disuruh man katabaha, siapa orang yang menulis bismillah fi waraqatin, di kertas ya, dia tulis bismillah di kertas fi awalil Muharram, pada awal Muharram nih, termasuk nih kan masih awal-awal nih ya, tanggal 1 tanggal 6 nih masih awal. Dia tulis tuh di kertas ya, amalan bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. 113, nggak apa-apa. La yanaluhu su'un katanya, maka tidak akan menimpa kepada dirinya sesuatu yang jelek, wala makruhun, atau sesuatu yang dia nggak senengi. Huwa buat dirinya, wa ahluhu, dan keluarganya. Ya, sampai kapan? Muddata umrihi, sepanjang usia. Dia tulis bismillah sebanyak 113 kali. Dia taruh dari tasnya. Ya. Iya, dibawa gitu. Ya, bahkan ada juga seorang wali yang bernama Bisri Al-Khafi. Dia menemukan bismillah di jalanan. Dia ambil tuh tulisan bismillah. Ya, dipakein wangi-wangian sama Bisri Al-Khafi. Malam dia lagi tidur ada suara, sebagaimana engkau telah memuliakan namaku, maka aku memuliakan engkau. Maka dikatakan bahwa Bisri Al-Khafi menjadi wali min auliyaillah gara-gara Nah, cuman sekarang ini di tengah masyarakat orang ngundang kondangan, biasanya di undangan suka ada tulisan ini habis dibaca kapan, siapa yang ngundang, siapa yang kawin, tuh bismillahnya dilipat ditaruh di mana aja. Ada yang buat ganjelan kulkas, ada yang buat ganjelan lemari, ada yang buat ganjelan pintu, bahkan gak sedikit ada buat bungkus gorengan. Ustaz, ini per hari atau dari awal Muharram? Iya, tulis di kertas tuh. Kita mulai dari sekarang nih. Iya. 113 tulis di kertas. Enggak, udah tulis aja di kertas sebanyak 113. Ya, ini kata ulama di dalam kitab Khazinatul Asrar seperti itu. Ya, mau diamalin silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Sebab kalau ulama, saudara, apa yang dia katakan tuh kadang-kadang bisa jadi ya kayak akikah. Ulama suruhnya kan payat bahuha bihuluwin. Kalau masak daging akikah itu sedikit manis. Ada orang nggak percaya, dia masak akikah goreng asem. Akhirnya tuh anak mukanya begitu gede, asem aja. Tuh kagak dengar kata sama ulama. Ya, jadi kalau kata ulama ikutin aja deh. Ya. Iya. Tuh ulama yang nyaranin tuh. Iya. Kalau akikah berarti kalau rasanya masaknya nggak enak. Makanya pesennya sama Bang Heru aja dah. Ya. Saya banyakin gulanya, Boy. Manis jadinya. Yang ya kebangetan manis juga jangan. Agak sedikit manis. Sedikit tawa, sedikit tawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghfir bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa bil taqwa wa jannina bil afiyah. Da'wa subhanakallahumma wa bihamdika. Salam akhir da'wana alhamdulillahi rabbil